Salam, selamat datang di video saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Berta Aktafina Lezami dengan NIM 10120210008. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan atau akan membahas materi tentang teori behavioristik. Alasan saya kenapa saya mengambil teori ini karena saya menganggap bahwa teori ini merupakan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap menghasilkan output yang diharapkan. Dan saya setuju bahwa teori ini mengatakan perubahan tingkah laku manusia merupakan sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dan yang sering terjadi atau yang sering kita alami yaitu kita bisa berubah atau kita bisa merubah tingkah laku kita ketika kita setelah mendengar stimulus atau teguran dan nasihat dari orang lain. Baik, kita langsung saja masuk pada penjelasan dari teori ini. Dan yang pertama saya akan membahas pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gates dan Berliner. Dan mereka mengatakan bahwa perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan terjadinya perubahan tingkah laku yaitu karena terjadi interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus di sini adalah apa saja yang diberikan guru seperti pertanyaan, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan terhadap stimulus yang diberikan oleh guru seperti jawaban yang kita berikan. Dan yang berikut kita akan masuk pada pengertian belajar behavioristik menurut para ahli. Dan yang pertama ada dari Edward Lee Thorndike. Thorndike mengatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat memicu terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan tanggapan adalah reaksi yang memunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Dan yang kedua yaitu ada dari Watson. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Dia mengatakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dan yang pertama saya akan membahas tentang kelemahan dari teori belajar behavioristik. Dan kelemahan yang pertama yaitu pembelajaran peserta didik tidak hanya berpusat pada guru. Kedua yaitu peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Dan yang ketiga dari kekurangan teori belajar behavioristik yaitu peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Berikut kita akan masuk pada kelebihan dari teori ini. Dan yang pertama itu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan dan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dan yang kedua yaitu materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga yaitu membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan ini adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Dan contoh atau implikasi dari teori belajar ini yaitu seperti siswa yang belum atau bisa dapat berhitung perkalian. Walaupun atau meskipun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah membantu atau mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian yang dia belajar, maka ia belum dianggap belajar. Mengapa? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai dari apa yang dia pelajari.